Halo semua, kembali lagi di channel gue Perspektif Muda. Kalau buat yang pertama kali ngeliat video ini, perkenalin, nama gue Felix. Gue content creator di YouTube juga. Dan di video kali ini gue mau kasih motivasi. Dan gue ambil tema kekuatan sebuah mental baja. Dan ini adalah sambungan dari video sebelumnya, video tentang kontestan idol, dimana sebelumnya gue bilang bahwa mereka tuh sangat muda. Usia tuh tidak menentukan siapa yang bisa mengajar siapa yang bisa menjadi inspirasi buat siapa, karena semua sekarang bisa berkarya, semua sekarang mempunyai jalannya untuk berkarya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang kekuatan mental baja. Apa sih itu kekuatan mental baja? Kok kalian lihat di Indonesian Idol, di pencarian bakat manapun, apalagi yang sekarang season 10 yang baru selesai ini, selamat untuk Lyodra sebelumnya dan Tiara untuk runner up-nya. Mereka ini masih muda. Lyodra juara 16 tahun, Samuel Cipta 16 tahun, Tiara 18 tahun, Ziva ini 19, Nuka 17, Mahalini 19. Masih banyak yang muda-muda banget. Yang paling gede kayak Olive 26, berapa AG, Ola, Richard, tapi main muda-muda gitu. Dan mereka melaju di hate se-Indonesia. Sam, Nuka, wah nggak bisa, ternyata nggak bisa teknik, cuma nyanyi itu doang. Tapi mereka punya mental baja untuk ngelewatin itu semua, guys. Yang kayak gimana cara mereka harus ngelewatin itu gitu loh. Aku dengar, bahkan aku pernah ketemu sama Sam, dia sampai cerita bahwa dia pernah sampai nyanyi jam 2 pagi di kamar mandi di saat kontes lain udah tidur, dan dia udah bener-bener nggak ngerti harus ngapain. Nuka juga pas dia udah sendiri, cowok dia kayak udah di kamar sendiri sampai udah nggak ngerti, dia sholat doang, dia udah bener-bener nggak ngerti dia mau ngapain lagi, mau nyanyi kayak gimana, mau hilangin kritik juri kayak gimana, mau biar bisa mengejar gimana, karena bener-bener tekstur vokal suaranya beda. Dan dia dihujat di netizen sampai dia bener-bener nggak mau baca Instagram, nggak mau baca sosial media. Dan akhirnya Sam sampai kemarin live bilang sampai dari yang banyak hater sampai sekarang udah hilang hatersnya, udah kayak berkurang, udah biarin aja itu. Kayak yang penting punya mental baja, yang penting punya mental untuk terus memaju, mental berjuang. Karena orang sukses nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya perjuangan nggak akan pernah mudah. Tapi kalau kita punya tekad, kita punya determinasi untuk terus maju, untuk kita tuh harus punya satu namanya tujuan. Untuk kalau kita punya suatu tujuan A, kita mau jadi the next Indonesian Idol, kita mau bisa Indonesian Idol, dan kita dihujat, kita tetap maju karena kita udah punya determination. We've got what it takes to achieve our dreams, and we got a specific goal in mind. Kita punya specific goal, kita punya goal yang spesifik di otak kita, jadi kita akan terpacu, kita nggak akan peduli. Yang seperti dulu aku ada, kalian boleh lihat reaction aku atau video klipnya langsung Demi Lovato, I Love Myself gitu kan, I Love Me, itu bagus banget. Ketika kita tuh harus percaya dengan diri kita harus love yourself, kita harus cinta dengan diri kita, karena musuh terbesar itu, aku pernah cerita juga di channel ini, bisa dicek, musuh terbesar di dalam hidup kita siapa? Diri kita. Ketika kita bilang wah kita nggak bisa, kita akan mental block, kita akan nggak bisa, langsung ke alam bawah sadar, dan orang langsung ketika menghujat kita akan langsung redup, langsung remuk. Tapi ketika kita bilang aku pasti bisa, I believe I can, I love myself, mau semiliar orang, setriliun orang benci kita, bilang kita nggak bisa, kita akan tetap maju, kita akan tetap bisa. Karena diri kita ini yang paling kenal diri kita siapa? Kita gitu. Bahkan orang tua sendiri yang ngelahirin kita belum tentu tahu diri kita sekita, dan Tuhan dan kita doang yang tahu. Jadi kita harus mengaminkan bahwa orang nggak ada yang tahu, orang mau ngejudge ini kita nggak bisa, oh cuma bisa gini doang nyanyi. Tetap aja yang tahu diri kita siapa. Apakah nyanyi itu semua harus teriak-teriak, harus berteknik? Ya enggak juga. Yang penting kita bisa mengeksekusi, kita bisa mendeliver lagu itu sampai kepada penonton. Ketika kita mau mulai YouTube terus kita di-hate baru 100 subscriber, ya nggak apa-apa, yang penting udah 100 gitu. Kita merubah persepsinya, reverse psychology yang ada di video sebelumnya juga. Ketika baru 100, jangan pakai kata-kata baru, langsung oh aku mah keren udah 100 subscriber, puji diri kita, I love myself bro gitu loh. Itu kekuatan sebuah mental baja. Ketika mereka kekuatan sebuah mental baja, mereka nggak peduli. Dan sekarang Samuel udah di top 10, Nuka udah top 4, Lyodra udah juara 1, Tiara udah juara 2, Ziva juara 3, Mahalini juara 5 gitu loh.
Mirabet juara 6, juara 7 kalau aku nggak salah Ainon ya, aku nggak salah 8 Novia, dan seterusnya sampai Della di top 15 finalis Indonesian Idol. Mereka nggak ada yang menyerah, mereka mental baja, semua disikat, dihajar gitu loh, nggak peduli gitu loh. Dan sekarang nggak mencapai itu yang enak siapa? Yang mereka punya fans, mereka punya udah punya job yang banyak, dan orang yang hate nyinyir cuma bisa ngapain? Nggak bisa ngapain, mereka kan tetap jadi diri mereka. Yang kerja tetap kerja, yang hidup begitu tetap begitu, yang penghasilan tetap yang pas-pasan juga tetap begitu, karena mereka nggak mencintai diri mereka cuma itu tuh mereka membuli. Kenapa? Karena mereka tuh iri dengan kalian ini. Jadi kita punya mental baja, have the determination, punya determinasi untuk terus maju, untuk terus sukses, karena itu yang menentukan orang sukses atau enggak. Ketika kita punya kekuatan sebuah mental baja, kita nggak mau dengerin kata-kata orang yang tidak membangun ya, yang tidak bisa memberikan dampak positif untuk hidup kita buang, dan kita cuma serap yang positif yang membangun, kritik membangun. Kita pasti, dan kita punya specific goal in mind, kita pasti akan punya mental baja yang kuat, karena kita udah punya goal. Kita nggak peduli omongan orang yang negatif, ya kan? Kita terus aja, dan kita kuatin, punya mental baja, top, ibarat antivirus, top, virus dilempar, ada perisai, buang, ibarat badan kita di hand sanitizer gitu kan, dari corona, jadi kita anti corona gitu. Jadi itu yang harus punya. Ketika kita ngeliat corona, kita mau self defense, itu yang sebenarnya kita juga harus sadar ke diri kita. Corona ini apa sih? Penyakit yang bukan, maksudnya bukan corona, maksudnya contohnya di corona apa penyakitnya corona kan, kita gimana self defense, kita minum ini, kita minum itu untuk self defense, padahal diri kita tuh juga sedang tersakiti dengan komentar netizen. Makanya kita gimana caranya buang corona itu? Kita nggak usah peduli gitu loh, satu. Yang kedua, kita tutup kuping, kita peduli dengan input yang membangun doang. Yang ketiga, kuatin mental baja, kekuatan mental baja. Kita punya specific goal. Kok kita punya semua, kita punya itu semua, aku jamin kita bisa sukses, kita bisa mencapai impian-impian kita. Karena orang nyinyir tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma iri doang sama kita. Jadi ngapain kita peduli sama mereka gitu loh. Bikin mereka itu jadi pacuan. Oh, mereka bilang kita nggak bisa, set langsung rubah, walau perspektifnya langsung rubah. Gue pasti bisa kok, gue pasti bisa. Karena punya perspektif gitu, karena punya kekuatan mental baja, seperti yang contohnya Indonesian Idol tadi gitu, sehingga mereka sekarang bisa sampai kepada posisi mereka di saat usia mereka sangat muda, karena mereka nggak peduli omongan haters. Mereka tetap peduli dengan karya mereka udah punya specific goal in mind. Jadi mereka pun latih mental mereka, dihujat seluruh Indonesia, seantero Indonesia, mereka nggak peduli karena mereka punya mental baja. Dan itu salah satu modal dasar untuk supaya sukses, kekuatan sebuah mental baja. Jadi itu aja guys, video kali ini, kekuatan sebuah mental baja. Praktekin, kuatin mental kalian. Ketika kalian dibully, ketika kalian diejekin, jadikan itu cambuk untuk membuat diri kalian menjadi lebih sukses. Taruh specific goal in mind, kuatin mental kalian, terus berinovasi, terus membuat kreasi, terus produktif. Buang yang negatif, ambil serap yang positif, serap kritik yang membangun, dan aku jamin kalian akan menjadi generasi penerus bangsa yang sukses dengan karya kalian masing-masing. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di video ini. Terus kasih inspirasi, dan kalau kalian ada cerita yang mau kalian bagiin, bisa coba tulis juga di bawah. Siapa tahu kita bisa collab bareng buat bikin podcast bareng juga. See you di video selanjutnya. Bye.